Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, tapi sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dicukupkan. Ya anak-anak, jangan lupa untuk mengirimkan presensi atau kehadiran ya di grup. Nanti juga ibu akan mengirimkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti sekarang siapkan alat tulisnya. Nah, coba ibu ingin bertanya nih, kira-kira kemarin belajar apa saja ya? Kemarin belajar banyak ya. Kemarin kita telah tahu bahwa Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Lalu berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Oleh karena itu, menghemat penggunaan air sangat penting gitu, karena dapat mengurangi krisis air ya. Seperti itu anak-anak. Coba kalau sudah dibuka LKPD-nya ya. LKPD-nya yang saya dikirimkan filenya ya. Ada fotonya juga ya, ibu yang kirimkan. Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi ya terhadap kesejahteraan masyarakat gitu hari ini. Nah, sekarang setelah dibuka LKPD-nya, jangan lupa untuk menulis nama kalian sama kelasnya. Nah, kita baca langkah kerjanya bersama-sama ya. Yang pertama, bacalah teks berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada buku siswa. 2. Buatlah peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut. 3. Amatilah video pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi. 4. Amatilah kegiatan distribusi dan produksi di lingkungan sekitarmu. Iya, sekarang yang pertama kita membaca dulu teks ya. Teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Coba kalian baca dengan baik-baik ya. Nah, ini coba dibuka bukunya halaman 112 sampai 114. Di situ ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tuh ada kegiatan ekonominya itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Coba kalian baca-baca. Ya, setelah dibaca bisa disimpulkan ya bahwa kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama itu kegiatan produksi atau kegiatan yang menghasilkan. Yang kedua kegiatan distribusi, yaitu kegiatan untuk menyebarkan ya. Jadi hasil yang telah barang yang telah diproduksi tadi didistribusikan atau disebarkan gitu. Yang ketiga yaitu konsumsi gitu ya. Ini biasanya dilakukan oleh pembeli. Ketika barang telah dibuat, setelah itu dijual, lalu kita beli dan misalkan kalau makanan dimakan, kalau barang digunakan ya. Iya, tadi kalian telah tahu kegiatan ekonomi apa saja. Sekarang coba buat peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting. Nah, tadi dari tes yang telah dibaca, coba kalian temukan informasi-informasi pentingnya lalu dibuat peta pikiran ya. Kegiatan ekonomi. Halo, bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ayo kita simak penjelasannya. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Beberapa contoh kegiatan produksi diantaranya yaitu
Petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi, sayur, atau buah. Penjahit mengubah kain menjadi pakaian siap pakai. Perajin kayu menghasilkan meja, kursi, dan lemari. Serta produksi barang di pabrik atau manufaktur. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Adapun beberapa contoh kegiatan distribusi diantaranya yaitu agen membeli beras dari seorang petani, kemudian agen menjualnya kembali ke para pedagang warung kelontong. Pabrik mobil menjual hasil produksinya melalui dealer di berbagai daerah. Dan penerbit buku menjual hasil cetakannya ke toko buku. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Adapun beberapa contoh kegiatan konsumsi diantaranya yaitu membeli makanan dan barang-barang rumah tangga, mencukur rambut di tukang cukur, dan menggunakan aplikasi online untuk memesan layanan transportasi. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Tuh, itu ada gambar petani sedang membajak sawah. Lalu ada anak yang membeli nasi ya, itu tadi warung. Setelah itu disajikan atau dimakan. Tugas kalian sekarang coba lihat lagi LKPD-nya. Iya, yang keempat ya dibaca ya, yaitu amatilah kegiatan distribusi dan juga produksi di lingkungan sekitarmu. Diamati ya, kira-kira ada kegiatan produksi apakah, ada kegiatan distribusi apakah. Nah, setelah diamati, nanti tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nah, itu ada tabelnya ya. Tuh, ini contohnya. Kegiatannya pabrik kerupuk, jenisnya produksi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperoleh, makan lebih lahap. Nah, coba kalian amati ya di lingkungan sekitar rumah kalian. Nanti kalian tuliskan hasil pengamatannya pada tabel. Yang selanjutnya nih, Ibu, kita diskusi ya. Coba kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa keuntungan dari kondisi ini? Coba kalian diskusikan dengan teman kalian di grup. Ya, kira-kira keuntungan dari keragaman jenis usaha ekonomi ini apa sih gitu. Ya, kalau sudah nanti tuliskan hasil diskusinya pada buku tulis kalian. Ya, pembelajaran telah selesai ya. Tadi kita telah belajar banyak sekali. Kita telah tahu bahwa kegiatan ekonomi ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi ya. Iya, ketiga kegiatan tersebut memiliki keterkaitan gitu ya. Tanpa salah satunya tentu tidak akan bisa ya. Karena barang tentu harus diproduksi, setelah itu didistribusikan agar dapat dikonsumsi. Ya, sekarang jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Ini linknya ya. Kerjakan soalnya secara mandiri ya. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Terima kasih ya. Besok kita akan bertemu kembali dan juga membahas kegiatan usaha ekonomi dalam menjalin hubungan. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, alhamdulillah anak-anak. Sampai berjumpa kembali. Dadah.